kenali dirimu dan potensi yang kamu miliki itu penting. Dan kita bisa memaksimalkan apa yang kita value. Iya, betul. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cakra. Berjumpa lagi bersama saya Sinta Trisna Zahra dalam Cakra Podcast. Baik Sobat Cakra, pada pagi hari ini di SMA Negeri 1 Magetan telah dilaksanakan kegiatan Pelindo Mengajar yang mana juga disiarkan di kanal YouTube SMA Negeri 1 Magetan. Dan saat ini telah hadir bersama kita dalam Cakra Podcast beliau yang sudah memberikan pengetahuan mengenai Pelindo dan BUMN kepada siswa-siswi kelas 12. Beliau adalah Bapak Putut Sri Mulyanto yang merupakan Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia Persero yang mana merupakan alumni SMA Negeri 1 Magetan pada tahun 1987. Baik, selamat siang Bapak. Siang Mbak Sinta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik Bapak. Dari profil mengenai jenengan yang telah saya baca kemarin nih Pak. Bapak ini lulusan tahun 1987, berarti sekitar 36 tahun yang lalu Bapak. Betul. Kemudian bagaimana Bapak kesan Bapak Putut terhadap SMA Negeri 1 Magetan yang sekarang ini setelah sekian tahun tidak berkunjung? Gimana ya? Bangunan masih sama seperti yang dulu. Masih sama. Sekarang jadi tambah padat aja, Iya, terlalu banyak bangunan, betul jadi sekali. ruang terbukanya sudah berkurang. Iya, terus betul. kelas-kelas yang lama masih sama seperti cuman keramiknya diganti dan Iya. masih menyisakan apa ya, kenangan masih ada dan Secara garis besarnya masih betul. sama. Tadi waktu saya masuk tempat makan kebetulan ruangannya sama kelas saya, jadi kelasnya jenengan. secara otomatis saya langsung duduk Kursi. di mana kursi bangku saya di situ. Jadi langsung dijavu begitu. Iya. Oke sih, masih seperti yang oke. dulu ya. Ya Bapak, katanya itu masa SMA adalah masa yang sangat menyenangkan ya Pak ya. Lalu kenangan seperti apa Pak yang paling berkesan bagi Bapak selama menempuh waktu 3 tahun di SMA 1 ini Pak? SMA sangat menyenangkan betul. Yang pertama, yang dicontoh ya. Saya punya pengalaman kalau saya ini kan orang Pelaosan, jadi kalau berangkat ke sekolah naik motor, mesin dimatiin biar bensinnya irit. Terus kalau hari Senin gitu kan ada upacara nih. Iya. Biasanya saya belum berangkat itu bed atau dulu kan bednya ditaruh di saku ya. Oh, ditaruh di saku ya, ada saku, kemudian satunya ada nama tulisan SMA gitu. Jadi sebelum berangkat hari Senin itu saya setrika karena saya tempelin pakai nasi itu. pakai nasi. Nasi. Bisa Pak pakai nasi Bisa pakai nasi, nempel. Habis itu berangkat untuk upacara. Jadi hanya untuk upacara aja kita itu hari Senin pakai bed. Nanti hari selanjutnya nggak dipakai. Pakai. Tapi jangan dicontoh ini. Enggak. Dulu ada warung di depan namanya Markuat, tempat nongkrong. Sampai sekarang masih mungkin Pak. Ada sebelah kiri ya? Oh, sebelah kiri. Dulu pindah di kanan. Oke, seperti sebelah itu. kiri itu tempat nongkrong kami dan saya memang menikmati benar ya masa SMA. Masa apa itu bermain, tapi satu hal yang pasti bahwa tanggung jawab saya untuk belajar tetap saya harus selesaikan. Tapi saya tetap bermain. Berarti ada skala prioritasnya. Ya tetap. Artinya ketika saya harus belajar ya saya belajar, dan ketika saya main ya ada waktunya masing-masing. Betul. Seperti itu. Ya. Lalu sejak masa SMA ini jenengan apakah sudah terpikir nanti ke depannya mau menjadi seperti apa? Kemudian motivasi apa Bapak yang dorong Bapak untuk bisa dan selalu berprestasi ke depannya? Yang pertama, saya ini linjur ya. Linjur. Berarti jenengan dulu apa Pak? IPA saya atau dulu IPS? Fisika. Dulu ada fisika ya. Fisika. Kemudian ada biologi dan ada, kalau dulu ada fisika, biologi sama IPS. Oh, enggak IPA IPS. Kalau sekarang gitu. IPA IPS ya. Saya dulu cita-cita anak laki-laki biasanya pengen sekolah teknik. Pengen sekolah teknik. Bukan pengen jadi dokter ya, aku pengen sekolah teknik. Tapi ternyata pelajaran IPA saya tidak begitu bagus. Nyatanya saya nggak diterima.
Dan saya diterima di pilihan ketiga di manajemen UNER. Dan Manajemen memang UNER. setelah saya rasakan, memang saya yang paling cocok dengan diri saya ya di situ. Passion saya ya di situ. Berarti belum tentu kalau gagal di satu tempat itu menutup kesempatan kita ke depannya. Artinya semua bagian bidang itu untuk sukses tidak harus pada bidang-bidang tertentu. Dan Jadi belum- semua bisa sukses dan peluang untuk itu ada. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dan kapasitas kita. Artinya ketika saya kuliah ya saya menekunin dan itu memang saya menekunin ekonomi, marketing, SDM, komersial, keuangan. Dari end to end saya pelajari dan itu penting buat teman-teman bahwa di bidang apa kamu masuk kuliah, di situ kamu siap, ada jalan untuk kamu sukses. Kemudian kan katanya jenengan diterima di pilihan ketiga, Bapak. Pastinya kalau nggak diterima di pilihan pertama dan kedua pasti berada di titik 1, 2 kali di titik terpuruk. Itu bagaimana Pak mengatasinya? Sempat sih ketika nggak diterima di teknik, terus bicara sama orang tua, sama kakek, sama kok saya nggak diterima di teknik. Terus kakek saya bilang begini, kamu itu kan dari keluarga dagang. Memang yang mungkin yang cocok ya kamu jadi sekolah di ekonomi daripada kamu sekolah teknik. Dan saya rasa memang saya bisa memaksimalkan potensi saya ini di ekonomi daripada saya sekolah di teknik. Jadi bagi teman-teman SMA pastikan teman-teman tahu apa potensi kalian dan gimana kalian yang paling tidak semua harus jadi insinyur, tidak semua harus jadi dokter, tidak semua. Jadi siapapun Anda akan menjadi seseorang yang kenali dirimu dan potensi yang kamu miliki itu penting. Dan kita bisa memaksimalkan apa yang kita value. Iya, betul. Tidak usah ikut-ikutan untuk apa ya. Jadi mulainya dari diri sendiri. Betul, harus mengenali diri sendiri. Barangkali kita bisa pinternya gambar, pinternya musik, pinternya pasti semua bisa beda-beda dan menjadi profesional di bidangnya itu penting. Penting memaksimalkan siapa kita. Betul, iya, betul Sinta. Gitu ya Sobat Cakra. Kemudian Bapak setelah lulus dari sini itu kuliahnya di UNER nih Pak? Di Erlangga. Di Erlangga, Fakultas Manajemen. Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Proses Bapak Putut nih Pak sejak kuliah hingga mencapai titik yang sekarang ini seperti apa Pak? Ketika kuliah saya ngambil manajemen, kemudian saya tidak hanya sekuliah, saya berorganisasi, saya pernah jadi ketua senat Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Itu sekarang BEM itu Pak? BEM, ya BEM untuk ekonomi. Kemudian saya belajar banyak hal terkait dengan saya manajemen keuangan, tetapi saya pelajarin semua bahwa proses itu mulai dari komersial, operation, finance, sampai ke laporan. Jadi kita pelajari semua, jadi kita tahu banyak hal. Betul. Itu akan membuat kita berkompetisi dengan kita menambah pengetahuan dan kapasitas. Baik Bapak, hari ini kan Pelindo Mengajar di SMA Negeri 1 Magetan melaksanakan kegiatan yang tadi pagi itu nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Cakra lebih detailnya lagi Bapak untuk mengenai program Pelindo Mengajar dan tujuan dari Pelindo Mengajar itu sendiri. Pelindo Mengajar ini dilakukan di seluruh Indonesia. Semua direksi grup holding dan subholding dan anak perusahaan diminta untuk kembali ke mengajar di SMA-nya asal masing-masing. Tetapi untuk GM, mereka mengajar di General Manager, mereka mengajar di kotanya di mana mereka bekerja. Tapi kalau direksi anak perusahaan, subholding dan direksi Pelindo kembali ke kotanya. Nah, harapannya apa? Bahwa kita minta teman-teman leader Pelindo itu ngajar ke anak kelas 3 bahwa kita agar memberi motivasi bahwa ke depan itu di dunia kerja itu membutuhkan seperti apa. Kita mengenalkan BUMN, kita mengenalkan Pelindo. Orang gunung seperti saya nggak kenal Pelindo. Saya juga nggak tahu kan awalnya apa nah, ternyata itu kayak ada saudara yang kerja di Pelindo juga. Nah, setelah
kesini, oh Pelindo itu ternyata sebuah, orang BUMN taunya kan BRI, BNI, Pertamina. Mandiri, Pertamina, Telkom, Nggih. taunya yang PTPN, Sudah, yang iya, gede-gede. betul. Nah, BUMN banyak dan Pelindo jadi salah satu BUMN kita untuk mengenalkan, dan ini bisa jadi satu karir ya, pilihan, dan kesempatan itu ada, dan kembali kepada teman-teman lagi. Maksimalkannya itu Ya, tadi. betul. Sebagai alumni Bapak, mohon izin untuk menyampaikan 1 atau 2 patah kata kepada kita sebagai siswa-siswi SMA 1 Magetan supaya bisa mengikuti jejak kesuksesan Bapak Putut ini. Oke Sinta, teman-teman, adik-adik siswa SMA Negeri 1 Magetan, bermimpilah setinggi-tingginya, dan jangan pernah lelah untuk berusaha dan belajar. Nah, pastinya rezeki tidak akan pernah tertukar. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Artinya bahwa kita berusaha, rezeki itu akan datang mengikuti dari usaha. Dan itu rezeki kita tidak akan beralih ke orang lain, rezeki orang lain tidak akan beralih. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha. Rezeki itu bisa karir, rezeki sendiri, bisa keluar kesehatan, bisa anak yang diterima sekolahnya lancar. Rezeki itu bisa apa saja. Tidak harus uang. Betul, tidak harus berbentuk uang. Saya setuju sekali sama statementnya dengan. Baik Bapak, terima kasih sekali atas kesempatan yang sangat luar biasa karena bisa berbincang secara langsung dengan Bapak. Semoga perbincangan kita bersama Bapak kali ini bisa semakin memotivasi Sobat Cakra agar bisa selalu berusaha dan mencapai pencapaian-pencapaian besar di masa yang akan datang. Ya, Sobat Cakra, tidak terasa sudah sekian menit berlalu perbincangan kita bersama Bapak Putut Sri Mulyanto. Langsung saja, saya Sinta Trisna Zahra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cakra Podcast selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.